Nah, yang pertama kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap seorang yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Jadi yang dicari ini apa? Suara keadilan, suara keadilan. Karena terjadi ketidakadilan. Dalam hal apa? Kebenaran-kebenaran yang mulai tersingkirkan di gereja diganti dengan kebenaran-kebenaran yang bercampur. Nah, ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menjelaskan ini. Yang ketujuh, adanya satu saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau orang Kristen itu sampai ribut dan kemudian tidak ada juntrungannya dan tidak ada saling mengalahnya dan kebenaran di ada sana dan tidak bisa menegakkan keadilan, itu nggak beres kamu. Ya, pasti nggak beres. Ada sesuatu yang tidak adil, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi artinya Paulus mengedepankan mengalah. Jangan ngotot-ngotot. Kalau kamu benar dan itu memang orang itu nggak bisa berubah dan merasakan bahwa apa yang dipercaya kebenaran itu adalah nggak bisa diubah, ya nggak usah Pak menyerang terus kemudian ya artinya tuh sampai babak belur gitu kan, nggak ada gunanya. Jadi lebih baik kamu tanda petik dirugikan aja nggak apa-apa, ya, mengalah. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah, ini yang terjadi ya akhirnya merugikan semua. 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi kategori yang tertinggi adalah ketidakadilan atau ketidakberadaan keadilan. Adikaiosune. Jadi dalam bahasa aslinya itu tidak ada keadilannya. Jadi bukan tidak adil gitu ya, tapi memang keadilannya itu nggak ada, karena kebenaran nggak ada, ya nggak ada keadilan. Keadilan tidak terjadi karena tidak ada kebenaran yang dipegang. Jadi ini dikatakan orang-orang yang tidak adil, yang tidak mau memiliki keadilan, kebenaran itu, maka orang-orang seperti tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu siapa yang tidak boleh masuk kerajaan Allah, mendapat bagian itu? Janganlah sesat. Nah, saudara, ini yang terdaftar orang cabul yang setara dengan penyembah berhala, yang juga sama dengan orang berzina, orang banci. Tahu ya banci ya? Dan dikatakan sini orang pembulit, melakukan hubungan seks bukan wajar tetapi melalui yang tidak wajar. Jadi pembulit. Jadi kalau perempuan itu ada diciptakan Tuhan yang memang berhubungan seksual memang sudah tempatnya. Tetapi yang dipakai adalah bukan yang tempatnya yang diciptakan dan fungsinya itu, tapi mereka memakai anal seks, jadi dubur. Baik laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi ini pemburit ini lebih konteksnya adalah sebenarnya salah di dalam fungsi seksual. Nah, kemudian kenapa ditulis pemburit dan kemudian ada banci juga? Karena yang melakukan itu berkaitan dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka tidak melihat fungsi secara kodratnya, tapi mereka melihat fungsi secara kenikmatannya. Jadi dysfunction seksual. Nah, saudara, mengapa ini berdosa? Karena bukan fungsinya sebagai tempat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, minggu lalu kita sudah mendapatkan penjelasan kalau cuma fungsinya, akhirnya manusia itu bisa melakukan dengan binatang karena fungsinya sama. Yang penting saya menikmati seks. Jadi gak peduli
melalui perempuan atau melalui fungsi yang Tuhan ciptakan, ya di tempat di mana perempuan itu bisa menerima semua hubungan seksual itu. Nah yang tidak, yang buang kotoran, dubur kan buang kotoran, nah itu difungsikan oleh seksual, itu berdosa karena bukan fungsinya. Nah ini dosa-dosa pemburit ini adalah dosa-dosa yang termasuk di dalam dosa kategori besar ketidakadilan yang tidak memiliki kebenaran. Nah dosa ini tidak bisa diterima oleh Tuhan dan masuk dalam kerajaan Allah tanpa anugerah kasih Kristus dan penebusannya. Ya. Saya lanjutkan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kenapa pengkategorian ini penting untuk melihat masalah homoseks LGBT semua? Karena Alkitab memberikan kita bahwa kategorinya itu di sini. Jadi penanganannya adalah penanganan bukan masalah-masalah legalitas dan masalah dengan perasaan atau masalah dengan hubungan relasi, bukan. Tapi masalahnya masalah melanggar ketidakadilan Tuhan dalam Alkitab, ya, bukan di luar Alkitab. Hukum manusia, bukan. Ini di dalam Alkitab. Jadi orang-orang ini adalah tidak bisa diterima Tuhan karena mereka menjalankan ketidakadilan, tidak memiliki keadilan, tidak memiliki kebenaran, dan tidak memiliki kehidupan berdasarkan firman Tuhan karena mereka melanggar semuanya. Apa yang dilanggar? Mencuri, melanggar fungsi daripada seluruh hidup dia yang harusnya bukan miliknya kamu ambil, mengingini lebih daripada yang layak, yang harus wajar kamu terima, dan kamu menginginkan orang lain yang kerja terus kamu ambil apapun bentuknya. Dari yang kecil, mulai dari bentuk mencuri waktu, mencuri apapun, yang kemarin ada dramanya oleh menteri-menteri, ya kan, Erick Thohir jadi tukang bakso, Nadiem jadi anak SMA. Nah itu dia memaparkan tentang, menggambarkan korupsi itu mulai dari mana? Dari yang kecil sekali, termasuk dosa adik kayu sunyi. Nah kalau kita memandang ini dengan jelas, maka kita bisa menangani dengan jelas dan kita bisa bersikap dengan baik. Kenapa? Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Di situ. Jadi dasar firman Tuhan ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena ini adalah ketentuan dari Tuhan. Dan pengetahuan Tuhan dengan pengetahuan manusia yang masih mencari-cari dan meneliti di laboratorium dan di tempat-tempat lab secara kejuruan dan akademis, semuanya keilmuan, saudara, semua terbatas semua. Kalau Allah menetapkan, itu akhirnya berlaku sepanjang sejarah manusia karena kebenaran firman Tuhan itu kebenaran yang kekal. Di situ ya kita belajar di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagian yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Perhatikan ya, beberapa di antara kamu ada yang demikian, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi perbedaannya apa sekarang? Kalau kamu dulu melakukan itu di luar Kristus, kamu sekarang di dalam Kristus, yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam Kristus. Karena kamu sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Jadi Paulus tidak mengatakan ya kamu masih diperbolehkan. No, sama sekali tidak diperbolehkan. Tapi kalau daging kamu masih kecanduan, ketagihan, nah itu masalah pengudusan. Tetapi prinsipnya adalah Tuhan tidak menerima penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Dan Tuhan itu menganggap sebagai melawan kebenaran Tuhan, ketidakadilan Tuhan. Di situ. Ya, jadi ini posisinya jelas bahwa orang-orang yang masih di dalam dunia dengan segala seluk-beluk dosanya itu, tanpa adanya disucikan, dikuduskan, dibenarkan, saudara, orang-orang yang di sini tidak pernah bisa masuk kerajaan Allah. Loh Pak, kalau begitu, nah orang yang sudah dikuduskan yang masih melakukan hal seperti ini bagaimana? Bisa melakukan.
Jadi kalau ada orang homoseksual yang masih berjuang karena dia Kristen, dia berjuang dengan homoseksnya itu, dan kemudian orang mengatakan, oh kamu masih homo ya, masih melakukan dosa, wah kamu masuk neraka. Tidak. Kenapa tidak? Karena homoseks tidak menyebabkan orang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Nah ini kebenaran Alkitab ini harus kita pegang. Jadi banyak pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa orang homoseks itu, wah ini tidak boleh masuk kerajaan Allah, nggak pernah masuk surga. Jadi dikucilkan aja. Loh, tidak dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan Yesus juga, saya percaya, dosa homoseksual dengan dosa perzinahan semuanya kan Yesus menyebutkan orang berzina juga menyebutkan orang homoseks. Karena kan dosanya sama. Nah posisi yang seperti inilah yang membuat orang akhirnya salah mengerti menjadi dua kubu. Yang satu menolak mentah-mentah semua dosa seksual dan termasuk keberadaan di gereja, dan mereka dikucilkan, dimusuhi, dan tidak diberikan kesempatan apapun di gereja. Nah ini kesalahan besar. Tapi yang terjadi, kebanyakan yang terjadi adalah bersikap untuk mengucilkan. Dan semua gereja seperti ini, hampir semuanya. Ya, saya bersyukur kita belum ada anggota kita yang seperti itu. Tapi jika ada orang masuk, datang dan memiliki kecenderungan kesalahan seperti itu, saudara, kita memperlakukan dia seperti Tuhan Yesus memperlakukan orang-orang berbuat dosa seperti pemburi, penipu, berzina, sama-sama harus disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Jadi mereka harus dibawa kepada Kristus. Nah kalau sudah dalam Kristus mereka percaya dan terjadi pergumulan yang berat, maka kita tidak bisa mengatakan karena kamu masih melakukan dosa, mencuri, dosa berzina, dosa mengingini, dosa kikir, maka kamu tidak bisa masuk surga. No, bukan. Jadi tadi jangan hanya homoseksnya saja, tapi dosa yang di list, didaftar oleh Rasul Paulus, sudah itu semua sama. Jadi kalau saya sekarang saya mencuri, kan? Suatu hari saya mencuri lagi, waduh saya masuk neraka. Bukan. Masuk surga atau masuk neraka itu bukan karena kamu menjadi homoseks, kamu jadi pencuri, bukan. Tapi karena kamu dimeteraikan oleh darah Yesus, kamu disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Di situ. Jadi orang-orang homoseks kalau datang, yang paling aman adalah datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena tempat yang paling bisa menerima orang seperti ini adalah Tuhan sendiri. Tetapi sayangnya gereja sulit menerima itu seperti Tuhan menerima mereka. Itu aja sih. Karena orang-orang kalau berpola seperti itu, yang kayak perempuan, pakai yang tanda petik ya, anting-anting atau pakai lipstick gitu ya, datang ke gereja gitu. Sebenarnya kita sulit terima. Lah kenapa koruptor datang ke gereja kita puji-puji? Dosanya besar mana kalau dihitung kan? Menyengsarakan rakyat mana? Ya banyak koruptor kan. Maka lagi digodok, koruptor mau dihukum mati oleh pemerintah. Udah mentok deh. Mau gak mau harus hukuman terakhir capital punishment, hukuman mati. Apakah hukuman mati itu juga diterapkan kepada orang homoseks? Ya keterlaluan juga gitu kan. Kenapa? Karena itu penyakit yang bisa direhabilitasi, bisa diperbaiki, walaupun ada beberapa pribadi-pribadi yang tidak bisa sepenuhnya akan sembuh seutuhnya. Semua yang bersifat adiktif itu nggak bisa sembuh itu. Pornografi, homoseks, dan semua gaya hidup tidak pernah sembuh 100%. Kenapa? Karena sudah masuk dalam daging kita, dan kita sekali waktu akan ketagihan, sekali waktu akan jatuh lagi. Dan Tuhan tahu dagingmu itu harus diganti dengan tubuh yang baru. Kenapa tubuh yang kita nanti akan diubahkan? Ya karena nggak berlaku lagi. Jangankan kita, Rasul Paulus pun mengalami hal sama. Apa yang aku pikir baik, yang aku tahu firman Tuhan, loh daging saya itu kok bisa melakukan yang nggak baik? Kok masih marah dengan orang? Kok masih sama, saudara? Dosa ini dengan dosa homoseks sama. Nah ini supaya kita ada keadilan kan gitu kan, supaya kita menjadi orang yang bisa menangani dan melihat
menyikapi semua homoseks itu dengan keadilan. Apa yang ditulis firman Tuhan? Ya kita melakukan apa yang disarankan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan yang menuliskan, yang semua inspirasikan adalah Roh Kudus. Jadi kita percaya itu. Ya. Pak, bagaimana dengan tanggapan soal gereja yang isinya orang homoseks saja yang diarahkan? Oh, lebih bagus kalau ada. Atau orang yang difungsi gitu ya, atau difabel. Ya. Karena nggak bisa bersama dengan kita, dia sulit mengikuti, dan nah kita sediakan kalau orang tunarungu, jadi pengkhotbahnya harus bukan tunarungu tapi bisa bahasa tunarungu, dan lebih bisa diterima. Kalau nggak saya khotbah, itu tunarungu nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti kan, buat apa khotbah kayak gitu. Nah harus diarahkan dan harus ditangani dengan baik, sama dengan homoseks juga sama. Mereka harus diarahkan dan diperhatikan, dibimbing dan didampingi. Nah, cuman masalahnya adalah gereja belum siap untuk menerima orang-orang seperti ini karena memang tidak dipersiapkan. Dan saya percaya gereja-gereja besar itu pasti banyak di dalamnya orang-orang yang terjangkiti homoseks. Cuman banyak yang berdiam dan menyendiri, tertutup. Dan itu sifat daripada homoseks. Nah, kalau di Amerika dia bisa terbuka karena mereka berani membuka, gitu ya. Kalau di Indonesia masih timbulnya masih kuat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Slide yang ke-9 dari 1 Korintus ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Segala dosa di hadapan Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan, dan tidak ada yang sepele, dan tidak ada yang dikatakan wah ini dosa yang berbobot gitu ya. Dan semua dosa apapun itu tidak bisa masuk kerajaan Allah, tidak bisa masuk surga, karena Allah adalah Maha Kudus dan tidak pernah memberikan peluang sekecil apapun terhadap dosa yang kita anggap sekecil apapun dosa itu tidak pernah ada di dalam hadirat Tuhan. Itu kemahakudusan Tuhan. Jadi bukan hanya soal homoseks yang kita cermati, tapi ini bagian dari dosa-dosa yang lain yang juga satu kesatuan. Jadi waktu kita menangani dosa homoseks itu juga kita menangani dengan dosa-dosa yang lain yang kapasitas dan efeknya juga sama. Ya, walaupun ada efek yang lebih berat, ada penularan yang lebih cepat, nah itu beda-beda. Ya, tapi semua dosa itu menular. Mencuri itu menular. Kikir itu menular. Kalau nggak percaya, kakeknya kikir, anaknya kikir, cucunya kikir, gitu. Karena diajari. Ya, banyak orang-orang itu kalau mendidik kan orang, kamu harus ini begini gitu kan. Sampai ada buku keluarga irit dari Korea. Nah, sudah ada di Gramedia. Bagaimana ngirit? Sudah pernah post nggak? Ya. Zaman dulu tuh odol itu kan dari aluminium, apa itu foil itu kan. Jadi kita kalau sudah habis itu sampai dipetak-petak sampai kayak apa gitu kan, sampai gepeng-gepeng dan sampai nggak keluar odolnya sama sekali. Jadi kalau sudah mepet duitnya itu sampai keluar cuma seipret itu pun masih dipakai. Nah itu zaman waktu kamu kos-kosan gitu kan. Nah seperti itu loh, kadang-kadang manusia itu kalau sudah terdidik, terpola, dan begitu kita kepepet ya larinya ke sana. Wajar nggak? Wajar bagi anak kos, tapi bagi orang-orang normal nggak wajar. Yang wajar begini kan, makan satu piring, nah, karena kos-kosan akhirnya makan karena nggak ada duit hari itu satu piring jadi satu hari, nah, gitu kan dibagi-bagi supaya pokoknya nggak lapar saya. Nah itu bisa, tapi itu semua adalah bukan fungsi kewajarannya. Nah kita akan melihat ini ya. Jadi dosa-dosa yang dinyatakan ketidakadilan, bagian melawan kerajaan Allah, saudara, itu semua termasuk di dalam semua dosa, dan banyak dosa yang lain yang belum diliskan, didaftarkan oleh Rasul Paulus. Dan hampir semua dosa itu sama. Sifat dosa, sinful nature of sin. John Owen dengan bagus sekali, saudara, Bapak Puritan John Owen itu menuliskan tentang dosa itu indah sekali. Saudara, jika kamu tahu betapa dosanya dosa itu, Pak, maksudnya apa Pak? Saya tahu dosa,
Tapi sifat dosa yang ada dalam diri saya, bagaimana saya bisa mengerti dosanya saya itu membawa dosa-dosa yang begitu banyak, dosa-dosa yang lain. Saudara, Tuhan cuma melarang beberapa jangan. Orang Israel kemudian membuat pendaftaran dosa yang tidak boleh apa, sampai 1 tahun 365 hari tiap hari itu dosa apa nggak boleh itu diapalin. Dan dari 365 hari jadi 1000 berapa, jadi puluhan ribu aturan, dari puluhan ribu aturan menjadi ratusan ribu aturan. Kalau jalan harus mulai dari kiri dulu, kalau mulai dari kiri dulu, dan semua diatur semua. Dari 10 hukum itu jadi ribuan kata aturan yang ada, sampai kehilangan pusatnya, kehilangan prinsipnya. Mereka lupa hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, itu diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kamu udah kebablasan ini. Seperti itu. Ya. Jadi dosa yang ada adalah dosa yang sama. Kalau kita mengerti sifat dosa itu sangat berdosa, artinya membawa dampak yang begitu besar, dan dosa-dosa yang kita lihat di dalam Alkitab yang langsung dihakimi, dihukum, dan dibinasakan Tuhan, itu berkaitan dengan dosa seksual. Dan dosa seksual itu disamakan dengan dosa penyembahan berhala. Kenapa? Karena saya memberhalakan keinginan saya, kenikmatan saya. Jadi saya mengalahkan diri saya dengan apa? Dengan seks. Ya, Saudara tahu Kama Sutra yang ada di India dan juga di tempat-tempat di kebudayaan manapun, yang kebudayaan modern, yang kebudayaan yang canggih, semua ada dosa seksual. China ada, Jepang ada, Thailand ada, dan semua ada dosa Kama Sutra itu. Dan semua dilakukan dari mana? Dari kerajaan. Dari kerajaan. Orang miskin itu nggak berpikir ke sana, mikirin gimana. Hidup aja setengah mati. Nah, orang bisa menikmati seksual adalah orang punya kedudukan yang sangat tinggi dan punya kesenian sangat tinggi, punya semua beradab sangat tinggi, dan dia dosa di sini. Jadi seni seksual itu Kama Sutra. Dan ini orang-orang apa? Yang dianggap sebagai satu seni, dengan sebagai kenikmatan. Dan kalau itu cuma dibatasi dengan suami istri, saudara, itu tidak melanggar kekudusan. Asal semua fungsinya benar. Tapi begitu tuh menjadi pelajaran bagi manusia yang ingin menikmati seks, wah, saudara, itu rusaknya luar biasa. Jadi free sex bukan hanya tahun 70 orang-orang Amerika free sex, bukan, sudah lama. Dan bahkan yang mengajar siapa? Kuil-kuil itu. Kalau pasturnya ingin ketemu dengan dewanya, dia harus melayani pelacur itu dulu, dan disediakan pelacur-pelacur penyembahan berhala. Dan Salomo melakukan itu, di mana? Di Betela. Jadi dia dengan istrinya, dengan semua, bukan free sex, tapi seks, open sex. Dan itu di Betela. Tuhan benci, Tuhan marah, dan Tuhan hancurkan seluruh kerajaan Salomo. Dan untung Salomo nggak dibinasakan Tuhan, karena perjanjian dia kepada Daud. Dan Salomo melakukan dosa yang mengerikan, termasuk di dalamnya adalah homoseks. Bukan Salomo melakukan, penyembahan berhala itu pasti ada homoseks, nggak mungkin kan? Dan Salomo mengizinkan itu terjadi di depan mata dia. Seperti kita mengizinkan orang terlibat dalam pornografi. Anak-anak kita itu nggak apa-apa, dan supaya belajar ya, edan itu orang tua. Belajar seksual. Ada loh orang tua nemeni anaknya mendidik seksual dengan apa? Dengan lihat pornografi. Ada guru dari India datang ke saya tentang penemuan di India begini-begini, dan akhirnya pendidikan di India itu mulai umur 15 tahun itu papanya, mamanya harus menemani anaknya lihat pornografi. Saya tahu bener nggak? Pak,
ini ada loh Pak, di negara-negara itu begini-begini. Waduh, saya nggak mau tahu. Kenapa? Kita masih ingat kemarin bahwa Nuh waktu kedapatan oleh anaknya, auratnya kelihatan, itu tidak boleh dilihat loh. Ham waktu melihat dikutuk oleh Tuhan. Nah sekarang kok malah anakmu suruh lihatin? Itu tidak diperbolehkan, Saudara. Saudara pernah ke satu sekolah teologi lagi, saya nggak sebut namanya. Asramanya ada wanita telanjang bulat, ditempel di sana. Ini mahasiswa teologi ya. Saudara mau ngomong apa ya? Waktu saya berkunjung, ampuni dosa kami Tuhan, gitu kan? Terus ditanya, loh kenapa kamu bisa nih? Asal hati tidak berzina, asal melihat itu sebagai karya sendiri, nggak dosa. Hebat juga ya kamu ya, bisa lihat itu sebagai karya sendiri gitu ya. Bapak lihat patung daripada Daud yang telanjang bulat kelihatan alat vitalnya, ada kan Daud yang begini? Kenapa semua orang kok nggak pikirannya aneh? Saya beritahu, antara seni dengan seksual itu ada batas-batasnya. Dan ini gambar dipakai untuk apa? Difoto untuk apa? Disengaja untuk apa? Tujuannya apa? Nah kalau seni itu dia memang membuat seni, bukan untuk pornografi, bukan. Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan semua orang-orang Raphael itu membuat itu karena dia mengungkapkan ekspresi menghormati Allah. Dan dia mengukir itu bukan menjadikan semua orang supaya berpikir negatif tentang Daud yang telanjang terus mengini terus perempuan-perempuan dari Daud, aduh berhubungan seks, bukan sama sekali. Ya. Nah itu yang kita harus tahu perbedaannya. Ya kita lanjutkan. Saudara perhatikan kontrol. Nah kita berkaitan dengan pengontrolan dalam jiwa kita. Ya. Pengendalian nafsu. Nah kita tahu bahwa 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 8 ada di sana tentang bagaimana kita menghadapi ujian terhadap diri kita. Kita tidak bahas secara detail ya. Yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 13 itu memberikan dasar kebenaran kita adalah firman Tuhan. 1 Tes 4 ayat 13. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya. Jadi Paulus ingin semua orang itu tahu apa yang diajarkan firman Tuhan, dan kamu harus berpegang pada firman Tuhan. Dan dalam 2 Timotius pasal 3:16 itu juga sama. Nah nanti kita akan bahas secara khusus. Profesor J. Adams memakai konseling dengan nouthesis. Konseling, ya. Saya bersyukur saya masuk Reform Injili di Jakarta itu, saya dapat kesempatan bertemu dengan Pak Yakub Sabda, Ibu Esther, Gary Collins, ya, Pak Paul Gunadi, dan Pak Heman Elia juga pernah, dan beberapa orang. Dan saya mengikuti kelasnya itu, walaupun saya bukan ambil master counseling. Tapi karena saya cuma tujuannya belajar dan yang penting bisa bayar belajar, gitu kan? Maka di situ banyak waktu dan saya mengambil kelas-kelas seperti itu. Dan saya baru tahu setelah di dalam pelayanan pengembangan itu sangat melengkapi sekali. Jadi pandangan kita nggak pandangan yang cuma satu perspektif, satu tempat dan begitu apa ya inbox gitu kan, nggak pernah keluar daripada pikiran-pikiran yang tradisi yang kuno seperti itu. Tapi mereka membukakan kenyataan-kenyataan penyakit-penyakit psikologis, dan itu terjangkiti juga dan menjangkiti gereja dan pendeta-pendeta. Nah saya baru dengar satu pendeta besar itu minta off dari gereja selama setahun, dia tidak mau berkhotbah dan dia mau memperbaiki diri dan dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan dosa apa? Seksual. Dan dia mau dibimbing. Dan
di luar negeri hal seperti ini bagi kita nggak jadi malu, tapi di sini, pendeta kok masih, nah kita kan berpikir nggak wajar, tapi di sana karena keterbukaan dan apa ya sudah terbiasa dengan fairness dan semuanya itu bisa diterima. Tapi kalau di Indonesia, enak aja libur setahun tak bayari nganggur, nah itu kan banyak pikirannya majelis seperti itu. Nah saudara itu yang nggak ngerti kondisi manusia. Ya, itu kita harus tahu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada problem yang minimal ada 3 problem yang kita lihat. Yang pertama adalah logical problem, moral problem atau legal problem. Yang ketiga adalah social problem. Ya, dan yang terakhir itu theological problem. Nah, ini pembahasan kita sebenarnya arahnya lebih pada theological problem ya. Nah, saya bahas sedikit tentang logical problem. Saudara, apa logical problem? Sesuatu yang dituliskan dalam firman Tuhan begitu jelas, orang-orang awam bukan Kristen pun membaca Alkitab tahu jelas dan maknanya kemana, arahnya kemana, tujuannya apa, jelas semuanya. Di end itu apa? Akhirnya itu apa? Nah, itu logika. Tetapi orang-orang yang pro dengan LGBT yang kemudian mempertahankan dan berdemo dan meminta supaya mereka diterima dan di dalam segala lini diterima dan bahkan sampai perkawinan mereka diterima dan pola hidup mereka diterima dan menjadi satu yang wajar. Nah, saudara, itu logical problem. Mereka nggak logis ya. Kenapa nggak logis? Karena orang lain yang logis saja udah tahu kok, kamu nggak bisa tahu ini. Bagaimana melogikalkan ini, melogiskan ini? Maka mereka mencari tanda petik para psikolog, sosiolog, artis ataupun orang-orang ternama yang sejenis dengan mereka atau yang mendukung mereka untuk bersuara, baik di media sosial, baik di televisi, baik di mana-mana, supaya apa? Supaya memberikan kenyataan dan penelitian-penelitian yang belum tuntas itu mempengaruhi dunia supaya menerima mereka. Begitu. Jadi mereka itu memakai akhirnya social problem. Tadi kan logical kan? Nah, kemudian mereka mulai mencari dukungan, itu menjadi social problem. Dia meng-create sosial dan pecah masyarakat itu. Dan di Amerika, Obama menandatangani mengizinkan dan melegalkan same-sex marriage. Tapi Donald Trump menolak. Tapi sudah ditandatangani. Maka Obama disebut sebagai antikristus. Oleh pendeta-pendeta yang anti LGBT langsung antikristus gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ya kalau dia nggak percaya Yesus ya pasti antikristus kan, apa susahnya? Bukan karena undang-undangnya yang dia buat, bukan. Nah, waktu dia tanda tangan itu, maka sudah orang kaum Demokrat dan Republik itu berbeda di dalam pandangan kasus dalam homoseks di Amerika. Yang satu terima, satu tidak terima. Nah, Trump dari Republik, si siapa ini Obama dari Demokrat. Nah, sekarang yang menguasai dari Republik karena presiden Republik ya. Nah, saya tidak cerita hal seperti ini. Nah, social problem yang dibuat ini akhirnya mencapai satu kematangan dan saudara mendukung semua penelitian-penelitian mencari kebenaran-kebenaran yang bisa membenarkan LGBT. Ini motivasinya. Tadi logical problemnya sudah ketemu kan? Nah, sekarang social problem. Jadi dia meng-create sosial ini untuk apa? Mencari dukungan dalam penelitian apapun dengan tujuannya bisa menerima dan supaya LGBT bisa terima. Gitu, saudara. Nah, saudara, saya ingin kita belajar dari sikap pendeta, ya. Sikap pendeta. Sikap para pemimpin gereja yang ke-13. Coba. Slide ke-13. Slide ke-13. Nah, ini. Nah, saudara perhatikan. Joel Osteen, Perry Noble, Rick Warren, dan beberapa pendeta-pendeta yang ada itu sikap menghadapi dan menyikapi LGBT itu tidak jelas. Tidak berani mengatakan bahwa LGBT itu adalah dosa. Apalagi Joel Osteen.
dan dia berwajah smiling pastor. Dia baik dengan orang LGBT, dia bisa terima semua, dia bisa tolerir semua. Saudara, Kanye West waktu bertobat pertama kali, dia ke gereja Jolofu. Saya lihat di CNN. Dan Kanye West sekarang menciptakan lagu-lagu tentang Kristus. Puji Tuhan. Ya, saya lihat positifnya saja. Kenapa? Dari penyanyi rap dunia nomor 1 dunia, kemudian bertobat dan punya istri yang tanda petik Pak Henol, gitu kan? Dan dia juga peringatkan istrinya supaya berhenti untuk memamerkan keseksiannya. Tapi istrinya belum menangkapin apa-apa. Dan sekarang dia keliling ke penjara-penjara. Jadi kalau dilihat dari perubahan hidupnya positif sekali. Dia ke penjara, dia menghimbau orang supaya bertobat, dan disitu banyak orang bertobat terima Tuhan Yesus karena tokoh Kanye West ini yang berubah. Nah, dari sikap daripada orang-orang yang para pendeta ini, itu akhirnya menjadi panutan. Loh, kenapa sih umum itu aja nggak apa-apa kok kamu melawan? Kamu dengan dia besar mana? Nah, jadi ukurannya apa? Yang berotoritas pendeta itu adalah jemaatnya yang raksasa. Dan dia pasti benar. Lebih benar daripada orang yang pendetanya jemaatnya cuma 50 orang, 100 orang. Oh, ini jemaatnya 100.000 orang. Jadi kalimat-kalimat berotoritas ini itu menjadi kalimat-kalimat sandaran jemaat. Dan yang paling banyak pengaruhnya itu di Bor, sangat besar pengaruh, karena bukunya dia terjual 40 juta kopi. The Purpose Driven Life. Ya. Dan pengaruh itu akan terus ada, dan begitu dia bersikap apa, itu menjadi patokan semua jemaat yang mengikutinya. Dan mereka lupa pada firman Tuhan. Saya masih ingat ada orang yang pertama kali bawa The Purpose Driven Life. Setelah saya pulang dari Amerika itu, dan waktu itu udah lagi booming ya di Amerika, di Indonesia ada satu kenapa tuh, satu majelis, Pak, ini baca Pak, ini baca Pak. Kenapa? Baru diterjemahkan, masih baru hari ini baru ini ya. Oh iya bagus ini baru terjemahannya. Oh saya udah baca bahasa Inggrisnya. Terus, Pak, ini bukunya bagus bisa Pak. Saya tanya, kamu udah baca? Udah Pak. Semua baca belum? Yang baca Pak, pengantar. Baca pengantar ini buah sekali. Terus saya tanya, udah cek semua kebenaran firman Tuhan? Loh Pak, ini kan orang terkenal. Ini kan pendetanya sudah pendeta hebat. Ya kita percaya dong. Nah, dari sikap seperti itu saya baru ngerti, iya ya kalau jemaat modal seperti semuanya, kita sulit ngajari mereka loh. Kita bawa pada kebenaran sulit sekali, karena nama besar pendeta itu menjadi sandaran dia. Ini, masa bapak nggak percaya? Dan saya udah baca itu udah dari tadi itu kan, dari awalnya itu kayak ini bagus sekali Pak, dan bapak kalau mau tak beli. Gitu ya. Saya udah baca, bahasa Inggris udah baca. Kalau mau beliin saya, ya saya nggak ngelarang, tapi ya mungkin kalau saya baca nanti aja gitu. Baru saya baca kalau saya pas mau baca baru baca. Nah saudara, 2 minggu kemudian dia membaca bab yang pertama, 40 hari akan menemukan kehendak Tuhan. Pak, saya mulai hari ini Pak menjalani puasa. Untuk apa ya? Seperti buku itu katakan, puasa 40 hari menemukan kehendak Allah. Tujuan kemana? Nggak usah puasa, udah tahu semua di Alkitab. Oh Bapak jangan gitu, ini kan harus puasa, ini ada komitmen Pak, ini ada tanda tangannya, suruh tanda tangan. Harus 40 hari tanda tangan. Saya beritahu, jangan 40, kamu 1000 hari pun nggak ketemu kehendak Tuhan. Kalau kamu nggak baca Alkitab. Nah saudara, tafsiran-tafsiran dan pola hidup seperti ini yang orang-orang yang tidak mengerti, ya kita sulit ngomong. Kenapa? Karena memang bukan 40 hari kamu baru tahu kehendak Tuhan.
Kehendak Tuhan sudah ada di dalam Alkitab, cuma kamu malas saja baca Alkitab. Terus cari bukunya Reborn yang meringankan dan kemudian bisa kamu terapkan dan tanda petik sangat ringan itu, oh iya bisa. Belum lagi tafsiran tentang 40 hari, benar nggak menafsirkan 40 hari itu menemukan kehendak hidup manusia? Apa di ajaran Alkitab seperti itu? Wah, saudara, dari pola eksegesisnya semuanya, saya yang tahu, saya katakan, saya sulit terima. Tapi dampak secara tulisan, positifnya, ya saya nggak mau juga bisa menerima itu. Karena positifnya itu membangun orang, ya puji Tuhan, gitu kan. Tetapi dasar firman Tuhannya, saya harus jelas mengatakan bahwa dasar firman Tuhan ini tidak setepat yang dia katakan. Dan saya beritahukan itu. Kenapa? Karena kebenaran harus benar. Dan waktu saya ngomong seperti itu bahwa ini tafsirannya tidak benar, yang melawan saya seluruh gereja. Kamu nih siapa? Pendeta nggak punya apa-apa gitu. Belajar nggak punya. Nah, jadi ukurannya jadi ukuran apa? Orang ini bagaimana dibandingkan pendeta ini? Nah gitu, saudara. Saya katakan bukan itu. Dan saya beritahukan. Dan beberapa orang yang kemudian tahu, sadar, ya puji Tuhan. Ya. Setelah 2 tahun, 3 tahun lebih, orang yang ngotot ini akhirnya sadar waktu dia ke sekolah teologi saat atau apa, dan ada di sana hamba Tuhan yang membuka tentang Reborn itu dan memaparkan apa yang penyimpangannya, baru dia loh, ini dengan Pak Agung sama ngomongnya. Oh, minta maaf dia, maaf ya. Oh ya nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ya, telat sih sebenarnya. Udah 3 tahun minta maaf tuh ya. Nah, kamu udah ngomong kemana-mana gimana itu? Ah ini gimana katanya? Nah, jangan menyesatkan anak kecil. Ya, barang siapa menyesatkan anak kecil, sudah dikasih kehilangan dan dibuang mana? Ke laut. Jadi hamba Tuhan itu harus belajar sungguh-sungguh. Ya, jangan asal ngomong aja. Nah, posisi yang jelas. Saudara tahu Ravi Zacharias, R.C. Sproul, John MacArthur, Profesor Timothy Keller, dan Billy Graham, Franklin Graham juga sama, dan semua Bapak Reform Puritan, mereka jelas dalam posisi. Sin is a sin, titik. Dan dia mengatakan, sins itu ada obatnya. Itu yang menggembirakan. Jadi jangan pernah yang dikatakan dosa itu kemudian dijadikan tidak berdosa. Ya. Nah kita lihat slide selanjutnya. Ini baterai saya mau habis. Ya, udah. Ya, nah ada pergeseran selanjutnya. Terus. Nah, ini. Terus kita belajar bagaimanakah dosa pertama itu sampai terjadi. Adam dan Hawa. Terus kemudian ada serpent atau ular tua itu yang datang. Setelah kita belajar bagaimanakah iblis itu menggeser sampai akhirnya dari yang mutlak ditolak akhirnya jadi mutlak diterima. Jadi diundang-undangkan, dan kalau melanggar, pendeta yang tidak mau mengawinkan sesama jenis di Amerika, ada satu pendeta, saya lupa namanya, di penjara. Dan saya percaya Indonesia belum sampai ke sana. Karena semua radikal dari kaum tetangga kita, orang-orang beragama lain, itu masih mengatakan homoseks itu harus dibunuh. Nah, satu sisi kita ada pengontrolnya, walaupun terlalu ekstrim gitu ya. Sudah tahu, orang yang ikut ISIS, ketahuan dia tuh homo. ISIS ya, tahu ISIS ya, radikal itu yang suka bunuh orang. Begitu dia ketahuan, loh kamu homo, saudara tahu hukumannya apa? Ditaruh di tempat yang tinggi, dijatuhkan, mati langsung, tanpa pengadilan, tanpa apa-apa. Siapa yang jatuhkan? Temannya semua.
Nah, di dalam Alkitab, bagaimanakah menghukum homoseks dan semuanya di wilayah lingkungan orang Yahudi Israel, saudara, sama, dirajam dan tidak ada ampun. Ini perjanjian lama. Dan ada hukumnya, ada semua. Jika ada di antara kamu ini, saudara itu dosa-dosa yang bisa diampuni, dosa-dosa yang bisa diterima, dosa-dosa yang harus dirajam, dosa yang harus dibunuh, itu semua berkaitan dengan berhala. Jadi homoseks dianggap kamu tidak pernah menyembah Allah jika kamu melakukan itu. Ya. Nah, dosa yang mutlak ditolak itu menjadi bergeser, ekstrimnya akhirnya diterima. Bagaimana prosesnya? Saudara, Alkitab mengatakan dosa homoseks adalah abomination, dosa kekejian. Artinya apa dosa kekejian? Saudara, ya kita nggak usah masuk ke dalam kamus teologi yang banyak ya, saya jelasin aja. Apa arti dosa kekejian? Dosa yang mempunyai dampak yang sangat besar. Dari yang pertama, saudara, kepada diri sendiri dan lingkungan, termasuk anak keturunan, dan pola hidup daripada orang-orang dalam dosa ini, yang tadi tampaknya bukan hanya homoseks tapi berhala, pemurid, banci, terus pezina, semuanya itu, saudara, semua berkaitan dengan satu lust, dosa yang tidak bisa mengontrol keinginan keserakan di dalam seksual. Jadi dia tidak bisa bertuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhannya itu perasaannya. Nah, saudara, ini ditemukan oleh Sigmund Freud. Nanti kita akan bahas sedikit aja. Kemudian Nietzsche, kemudian Bapak William Wood. Gereja dan para jemaat itu, orang-orang Kristen, itu kecanduan dengan agama. Kalau orang-orang homoseks kecanduan itu dalam urusan keinginan seksual yang liar, tak terkontrol, dan menggantungkan semua yang penting tambah nikmat. Nah, orang gereja juga sama, di dalam kenikmatan dogmanya mereka lupa akan tanggung jawab pada dunia ini. Dan Darwin mengatakan religion is opium. Friedrich Nietzsche, Schleiermacher, Bultmann, dan semuanya ini bapak liberal semua, dan mengatakan apa? Demitologis. Kamu semua itu menyembah yang mistik sebenarnya. Kenyataannya nggak seperti itu. Jadi para bapak tokoh-tokoh psikolog ini dalam hal positifnya, saudara perhatikan ya. Ini kan ateis semua, banyak ateis. Dalam hal positifnya apa? Saudara, memberitakan kepada kita bahwa ada dosa yang tidak disadari, dan dosa itu sama besarnya dengan dosa orang-orang homoseks dan semuanya, dan itu terjadi di dalam gereja Tuhan dengan wajah dan topeng tanda petik reform, evangelical atau Calvinis. Dan itu sama racunnya dengan apa? Dengan orang-orang jatuh dalam dosa. Nah, saya beri contoh, Ustaz. Ya, saya beri contoh. Jika orang sudah mengatakan dan berbicara gitu, dan dia mengatakan, nggak bisa, yang paling selamat itu gereja saya. Gerejamu masuk neraka semua. Yang nggak percaya reform masuk neraka semua. That is opium. Alkitab tidak pernah mengatakan reform itu penyelamat. Yang penyelamat siapa? Yesus, bukan reform. Tapi akhirnya digantikan aliran reform ini yang menyelamatkan kamu. Saya orang dalam teologi reform atau Puritan, saya nentang bisa-bisa orang kayak gini. Karena kita menyembah bukan reform, bukan, atau pendeta reform, bukan. Kita menyembah Kristus. Yang menyelamatkan kita bukan pendetamu, bukan reform, bukan. Tapi firman Tuhan yang Allah menjadi manusia dan firman itu dituliskan. Rasulullah bedakan ini kenapa? Nah, betul para bapak psikolog ini melihat manusia di dalam kerusakannya itu. Dia melihat ini sama, kamu malu-malu, kita juga kamu sama. Saya barusan ini ada WA dengan orang yang tidak terima dengan khotbah saya. Wah, dia caci maki saya, ya, macam-macam.
wah bapak ini masuk keselamatan nggak bisa hilang, wah begitu-gitu kan. Wah, terus dia mengatakan, bapak jangan bersikap seperti itu, bapak bersikap seperti ini. Para pendeta ini dia sebut, gilbert lumayan dong, ini semua Pak Nico gitu kan, orang-orang besar semua sebut, wah hebat-hebat semua. Terus saya tanya, kenapa bapak marah dengan saya? Bapak mengatakan penuh dengan Roh Kudus. Buah Roh Kudusnya mana? Bapak mengatakan menegakkan keadilan. Saya tanya, di mana keadilannya? Kalau kamu tegakkan dengan mencaci maki orang, kemudian akhirnya dia sadar, terus nggak tanggapin doa saya sampai sekarang. Semoga bertobat gitu ya. Jadi yang marah itu siapa? Harusnya saya marah, Pak. Kok bapak marah-marah saya gitu kan? Dan saya beritahu, orang yang mengerti kebenaran itu mendahulukan telinga daripada mulut. Saya dengar silakan bapak marahin saya dengar. Saya ingin tahu sedalam apa sih bapak tersesatnya gitu kan dalam hati saya, supaya saya bisa mengobati bapak. Silakan, waduh ungkapkan seperti ini. Sampai selesai titik, terus saya beritahu, sikap bapak itu adalah sikap yang melawan Kristus. Bapak seolah-olah melihat saya sebagai seorang pendusta yang luar biasa yang harus masuk neraka. Yang menghakimi saya siapa? Bapak loh barusan. Ini kata-kata bapak ada di WA semua. Siapakah yang percaya Tuhan Yesus, Pak? Bapak atau saya? Bukan soal pengajaran. Bapak terima Roh Kudus? Bapak sudah menerima Roh Kudus dengan benar? Dan saya berikan ayat Galatia 5 ayat 20 juga. Nggak jawab. Tutup sampai sekarang. Nah, saudara, kadang-kadang kita itu apa ya? Jangan sampai kita terjebak dengan dosa lawan dosa gitu. Kebencian lawan kebencian. Tuhan Yesus katakan jangan membalas kebencian dengan kebencian. Jangan membalas iri hati dengan iri hati, jangan. Kalau kamu ingin diperlakukan orang dengan baik, kasihlah orang itu terlebih dulu. Hukum kasih Kristus itu proaktif. Semua agama itu inaktif, pasif. Tapi hanya Kristus yang meminta, lakukan seperti kamu ingin memperlakukan dirimu, orang lain ingin memperlakukan kamu. Nah, itu kasih yang sejati. Ya. Yang kedua, kalau sudah kekejian, sudah jangan dijadikan kewajaran dengan usaha apapun. Terima dulu. Nah, nanti baru cara menangani. Terus dihukum dan dihakimi di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Terus didisiplin dalam Perjanjian Baru, diekskomunikasi, di tanda petik dikucilkan, diterapi dan dikubahkan dan ditangani dengan seperti Tuhan Yesus katakan, tatap muka, pribadi per pribadi, dan kemudian bersama-sama. Dan orang-orang yang memang berkompeten untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Ya, kalau saya merasa wah ini sudah di luar kemampuan saya untuk bisa menangani kamu, maka saya minta kamu kemana? Ke Pak Paul Gunadi. Ada suami istri yang sudah berat sekali masalahnya dan saya nggak bisa nangani. Saya minta dia, coba kamu ke Pak Paul Gunadi atau Pak Yakub Sabda. Kamu kesana. Baik suami dulu atau suami istri. Tapi kalau bisa suami istri kesana. Karena sudah saya lihat saya terbatas, waktu terbatas dan pengetahuan saya terbatas. Dan saya rekomendasi ke Pak Paul Gunadi. Dan akhirnya ke sana, ke Malang. Dan akhirnya keluarga ini bisa diubahkan dan bisa baik sekarang. Ya, karena itu tadi, saudara, jangan kalau kapasitas kita sudah nggak nyampe, sudah paksa-paksain, nah itu bahaya sekali ya. Dan bisa bukan menasihati, malah bisa merusak rumah tangga orang, gitu kan? Karena kecenderungan kita, kecenderungan pendeta. Nah, orang-orang datang ke saya itu sudah ke gereja lain, baru datang ke saya. Saya tanya, kenapa nggak ke pendeta? Ngomong apa? Pendeta saya, Pak, belain istri karena istri saya orang kaya sekali. Nggak berani tegur istri saya. Nah itu nggak fair, nggak adil. Jadi dia cari, dan waktu bicara, nah kelemahan-kelemahan gereja yang banyak seperti itu membuat masalah-masalah itu terpentang semua keluar dari gereja. Dia cari tempat yang lain. Ya untung cari ke saya. Lah kalau cari ke psikolog yang paranormal gimana? Wah nanti kamu ya
diramal, wah lebih celaka gitu kan. Nah, saudara, itu harus diarahkan dan jelas harus ditunjuk kepada siapa. Dan memang kalau bisa sih gereja yang mampu ya, itu punya bidang konseling sendiri. Tapi di gereja di Indonesia saya belum pernah dengar ada yang khusus penanganan seperti itu. Dan itu betul-betul dijaga rahasianya. Saya pernah menangani orang kena AIDS, tapi sekarang udah mati. Dan itu dijaga rahasianya. Tapi kemudian setelah 6 bulan, saudara, dia akhirnya keluar dari gereja. Kenapa? Dia takut menulari orang. Ya, dengan segala. Nah, dia akhirnya keluar. Dan beberapa waktu dia masuk rumah sakit, terus drop, terus meninggal. Dan saudara, mungkin kita nggak tahu di antara kita ada yang sama seperti itu. Dan kalau itu diungkapkan, kasihan dia, saudara. Itu semua orang lebih jangan deket gitu kan. Nanti ketularan gitu. Sampai anaknya tarik-tarik gitu kan. Jadi nggak enak kita ya. Tapi kalau dirahasiakan nggak pernah tahu juga, ya nggak bisa. Kenapa? Lo kalau ada, lu kenapa kamu kena AIDS? Kalau ada apa-apa, akhirnya ketemu, oh itu mulai, wah gimana juga kan? Jadi susah. Jadi kita harus betul-betul belajar dan banyak hal yang kita harus dengan matang untuk menyikapi itu, termasuk homoseks. Jangan pernah punya hati memusuh homoseks, kecuali dia memusuh Tuhan, melawan Tuhan dan semua. Tapi hati kita adalah untuk memberi kesempatan tadi. Ya, apalagi kalau kena ke adikmu, keluargamu dan semua. Oke. Nah, saudara, kalau di yang sebelah kanan, saudara, itu dikasih atau dibelas kasihani, diterima apa adanya dan tidak perlu diubahkan. Nah, ini yang ekstrim. Kalau di kita beritahu supaya dia ikut ordo creation, ordo ciptaan Allah. Harus kamu kembali pada cipta. Kamu harus tahu kamu laki atau perempuan. Dan kalau kamu nggak tahu, minta dokter yang tahu supaya menyelidiki dalam hidupmu. Polamu apa? Oh, kamu berarti perempuan. Dan bisa diperiksa dengan jelas gennya.